Nggak sampai 20 tahun, 232 tempat ibadah ditransform jadi gudang. Kami adalah komplotan iblis yang membuat perang dan kekacauan. Revolusi butuh pahlawan. Halo hai, bertemu kembali di channel Movie Win, nonton movie sambil minum win. Kali ini, kita akan membahas kembali film Alif Lam Mim Part 2. Dikarenakan durasi film ini yang sangat panjang, maka dari itu saya buat part 2-nya. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak alur cerita film Alif Lam Mim. Ini surat perintah resmi dari negara. Silakan, kamu boleh menangkap saya. Di sebuah atap gedung, Lam bertemu dengan Alif. Alif mengatakan informasi yang paling kuat untuk melakukan penyergapan di pondok adalah artikel milik Lam mengenai parfum Alatar yang dispam kemana-mana. Tetapi, Lam merasa artikel tersebut belum selesai dan tidak mungkin ia berani menyebarluaskan. Lam juga mengatakan bahwa Laras masih hidup dan memberikannya sebuah flash disk yang belum ia buka dan hanya dapat Lam buka dengan komputer di kantornya. Lam memberi saran kepada Alif untuk menjauhi Laras, karena tidak ada yang tahu dia itu siapa. Di malam hari, di kantor Libernesia, Lam mencoba mengakses komputernya di kantor yang disambungkan ke server pribadi milik Lam di rumah. Ia menggunakan disk yang diberikan oleh Laras kemarin, yang ternyata berisi file rekaman video CCTV atas terjadinya bom di Candi Cafe. Karena dirasa Lam mengetahui sesuatu bukti, ia langsung menelpon Alif dan memberitahukan isi rekaman CCTV tersebut. File yang dikasih Laras isinya CCTV Candi Cafe pada saat peledakan. Bukan server kafe ikut meledak? Gue pikir juga begitu. 1 menit sebelum peledakan di belakang Candi Cafe. Laras. Dan Alif makin kebingungan mengapa Laras memberikan flash disk yang berisi bukti pengeboman. Belum sempat Lam melihat siapa hacker yang meretas komputernya, tiba-tiba beberapa orang muncul dan menyerang Lam. Namun, Lam dapat melumpuhkan mereka semua sendirian dengan mudah. Tetapi betapa terkejutnya ia saat melihat IP address yang digunakan hacker tersebut berasal dari komputer rumahnya. Ternyata yang melakukan hal itu adalah Gilang, anaknya sendiri. Mengetahui Gilang. hal itu, Lam bergegas pulang karena khawatir akan istri dan anaknya Gilang. Setibanya di rumah ia menemukan istrinya telah tergeletak tidak bernyawa di lantai, sementara Ya Allah, aku mau ikut. Tolong, aku mau ikut. Alif yang menyusul Lam ke rumahnya, menemukan selongsong peluru tajam di rumah Lam. Sementara Gilang yang terkena luka tembak, ternyata masih hidup. Lam dan Alif langsung melarikan Gilang ke pondok pesantren untuk mendapatkan penanganan medis di sana. Tanpa sengaja, Alif menemukan Letnan Bima bersama rekannya yang lain, telah dirawat akibat luka parah pada saat misi operasi sebelumnya. Letnan Bima mengatakan bahwa dia menjadi bingung dan tidak mengerti mana yang salah dan mana yang benar. Di Harusnya gue udah mati, Liv. Gue gak tahu lagi mana yang salah, mana yang bener, Liv. Di pemakaman gendis istri Lam, ketiga sahabat ini pun berkumpul kembali. Kemudian Lam bertekad untuk membalaskan dendam atas kematian istrinya, karena mengetahui dari Alif bahwa yang melakukan itu ialah seorang aparat negara, yaitu Kapten Rama. Memiliki Tahu di mana dia tinggal? Mau main hakim sendiri? Iya. Tangkap dan serahkan pada yang berwajib.
Setelah semua ini masih percaya sama yang berwajib. Islam bukan agama makar. Guru lu dipenjarakan sama mereka. Lu masih mau diem, Mim? Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk menjadi pemberontak. Dia nggak mungkin sampai ke pengadilan, Mim. Dibunuh pasti. Pandangan yang berbeda, Ulama-ulama ketiga lain. sahabat ini berselisih pendapat. Tiba, Alif mendapatkan panggilan pertemuan dengan Kolonel Mason di keesokan harinya. Besoknya Alif dipasangkan sebuah kamera berbentuk soft lens oleh Lam untuk menemukan bukti informasi saat bertemu Kolonel Mason. Karena Lam yakin bahwa akan ada bukti yang didapat dari pertemuan tersebut. Lihat ketiga orang santri yang ditemuinya di Candi Cafe sebelum terjadi ledakan bom tempo lalu. Ketiga santri itu menjelaskan bahwa kedatangannya di cafe tersebut hanya dalam rangka pertemuan bisnis dengan calon pembeli hasil perkebunan mereka. Candi Cafe adalah tempat yang sudah ditentukan oleh calon pembeli dan parfum Alatar yang dibawa rencananya akan ditawarkan kepada calon pembeli tersebut. Ayahmu, kakakmu, sudah menanti di sana. Alif pun harus segera pergi untuk menemui Kolonel Mason sedangkan Mim harus pergi ke konversi pers untuk mengawal Kiai. Sementara Lam standby di pondok untuk mengawasi dan merekam informasi pertemuan Alif dan Kolonel Mason. Marwan, kamu ngapain kesini? Saya disuruh kesini sama Ustadz Samir, Ustadz. Ustadz Samir tidak bicara apa-apa. Disuruh memantau keadaan di sini dan sekalian nemenin Ustadz Mimbo katanya. Permisi Ustadz, saya ke toilet dulu. Kembali ke Alif yang sedang bertemu dengan Kolonel Mason di suatu kafe sambil meminum teh putih. Kemudian datang Laras yang ikut bergabung bersama. Laras ternyata merupakan seorang agen berpangkat kapten dan sekaligus anak dari Kolonel Mason. Dia mengatakan bahwa dia yang memerintahkan pengeboman yang terjadi di Candi Cafe. Alasannya ialah, ada 15 orang mahasiswa penganut paham komunis, serta ada 12 orang politikus yang sedang mengadakan pertemuan untuk melakukan kudeta, dan juga terdapat 10 orang anak koruptor pemilik bisnis ilegal di sana. Mestinya juga ada 3 orang santri yang harusnya ikut serta menjadi korban jika Alif waktu itu tidak mengusirnya. Karena mereka semua itu dianggap meresahkan bangsa dan negara. Kolonel Mason sebenarnya hanya Gamis, sorban. Ya itu, teroris. Beri waktu 30 menit untuk bertanya. Apa motif Anda melakukan pemboman di Candi Cafe, Pak? Saya tidak punya motif apa-apa. Karena bukan saya yang melakukannya. Saya ini masih tersangka loh. Belum terdakwa. Pak Kiai, kenapa banyak dari murid-murid Bapak justru memakai jubah atau gamis? Ya, itu adalah hak dan kemerdekaan mereka untuk memilih. Kolonel Mason, Anda yang mendesain semua ini? Ada yang memerintah saya. Maksudnya? Alif. menjalankan tugas dari atasannya yang selama ini menyamar menjadi ajudan. Dia mengungkapkan bahwa dialah orang di balik dalang pembunuhan Mr. Sunyoto dan juga orang yang menfitnah Alif. Diketahui bahwa ternyata Mr. Sunyoto adalah agen mereka yang telah lepas kendali dan sudah sulit untuk dikontrol lagi, maka dari itu ia harus dibinasakan. Termasuk Alif yang sekarang ini sulit dikendalikan menjadi target baru mereka. Tanpa sepengetahuan, sebenarnya cangkir teh miliknya sudah diberi racun. Sin berpindah ke Lam, yang melihat seorang penyusup di pondok. Lam pun mengikuti orang itu hingga sampai ke tempat persembunyiannya. Ternyata tanpa diduga penyusup itu adalah Kapten Rama bersama Samir, salah satu pengelola pondok pesantren Al-Ikhlas. Lam yang terbakar emosi langsung menyerang. Tempat mana lagi yang mau kalian ledakan? Assalamualaikum, Lam. Kami cuma ingin membuka matamu agar melihat kebenaran. Bahwa negara ini sudah makin kacau, Lam. Kita harus berjuang, Lam. Lu siapa? Bantulah agamamu, Lam. Bantulah kami. Dengan matahin leher lu. Kamu suami yang baik, telah mengajari istrimu bela diri. Jadi lu yang bunuh gendis.
Bapak peminggirnya. Apa rencana kalian selanjutnya? Keluarin! Keluarin! Keduanya ia mengetahui bahwa bom selanjutnya akan diledakkan di konversi pers. Ia pun langsung bergegas pergi ke sana. Sesudah terjadinya ledakan bom, Kolonel Mason langsung memerintahkan seseorang untuk mengecek apakah ada yang masih hidup. Jika masih ada, ia menyuruh orang itu menuntaskan sampai bersih. Bersihkan Pengeboman- sisa-sisanya. Kiai! Kiai! Kita harus segera pergi dari sini, Kiai. Di sini sudah tidak aman. Saya tidak akan pernah mau dibebaskan dari sini dengan cara-cara di luar hukum. Walaupun saya tidak bersalah. Siapa yang meledakkan bom itu? Marwan, Kiai. Kita lengah, Mim. Masya Allah. Saf kurang dirapatkan. Sebenarnya adalah tugas Laras, namun Laras mengacuhkannya. Laras juga membocorkan informasi kepada Lam, serta mengetahui kalau Alif akan diracuni, untuk itu ia membawa obat penawarnya. Maka dari itu, Laras akan ikut serta dilenyapkan. Mendengar hal itu Kolonel Mason... Apa yang kalian lakukan? Do you have a problem with that? No. Maka Kolonel Mason pun merelakan putrinya disuntikkan racun ke dalam tubuhnya. Lalu ditinggalkan mereka berdua sendiri dengan satu buah obat penawar racun, dan memilih siapa yang akan terus hidup. Mereka berdua pun bekerja sama. 12 tahun yang lalu. Kolonel minta aku untuk jaga kamu. Dia kamu aset yang sangat berharga. Cepat ambil obat penawar ini, Liv. Aku nggak mungkin mau lihat kamu mati lagi, Laras. Namun saya sengaja menyuntikkan obat penawar itu kepada Alif. Suruhan Kolonel Mason pun telah tiba di TKP kejadian bom untuk melakukan aksinya membunuh orang yang masih hidup, dan kemudian ia pun bertemu dengan Mim di sana. Yang ternyata orang tersebut adalah guru Mim waktu di pondok dulu. Kenapa guru membunuh mereka? Seorang guru menjaga perdamaian dunia. Anda teroris sebenarnya. Sekarang saya tahu kenapa saya belajar bela diri. Mason akhirnya menelpon Kapten Rama, yang ternyata masih hidup karena memakai rompi anti peluru. Kapten Rama diminta untuk mematikan semua koneksi internet yang berasal dari pondok, dan membunuh semua yang ada di sana. Namun ia dipukul oleh Letnan Bima menggunakan kayu. Gilang yang mendapatkan rekaman bukti pertemuan Alif dan Kolonel Mason termasuk juga ia berhasil meretas video rekaman dari jurnalis yang berisi percakapan antara Mim dan Kiai.
langsung mengupload dan mempublikasikannya ke masyarakat. Yes. Atasan Memang saya yang memerintahkan penghukuman itu. Saya tidak akan pernah mau dibebaskan dari sini dengan cara-cara di luar hukum, walaupun saya tidak bersalah. Karena hal itu, mengakibatkan terbongkarlah konspirasi kolonel Mason dari pergulatan politik. Yang mengkambing hitamkan agama, membunuh apapun dan siapapun yang menghalangi mereka, demi kepentingan kelompoknya. Kolonel Mason pun memberikan pistol miliknya, untuk melakukan bunuh diri, karena dianggap telah gagal dan semuanya telah berakhir. Goodbye. Namun, Kolonel Mason malah mengarahkan pistol tersebut ke atasannya, tetapi pistol itu telah dimodifikasi sehingga peluru mengenai ke dirinya sendiri. Atasan Kolonel Mason kemudian ditelepon oleh atasannya, ia melaporkan bahwa Kolonel Mason telah tewas dan distrik 9 atau pondok pesantren Al-Ikhlas telah dikuasai, tetapi tiba-tiba Alif datang dan langsung menyerangnya dan membunuhnya. Tenang, Alif. The war has just begun. Kamu pikir kamu sudah menang? I will find you. And I'll make you pay for what you've done. Islam muncul dalam keadaan asing, akan kembali dalam keadaan asing.